Halo geng, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Tidak kekurangan suatu apapun, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan semua urusannya. Bagi yang sakit, semoga cepat sembuh geng. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Pasangan YouTuber ini sedang dikejar-kejar oleh polisi geng. Kita panggil saja Din dan juga Ploy ya. Di hari sebelumnya, Ploy ini takut melihat orang yang membawa parang keluar dari kamarnya Din ya. Dia ke sana untuk memutuskan Din setelah pekerjaan terakhir mereka terselesaikan geng. Tapi Din ini menolak. Karena Ploy sudah ada di depan pintu, Din tidak punya pilihan lain dong selain bekerja sama. Dan mereka ini ternyata adalah pasangan YouTuber geng. Mereka berdua akhirnya bertemu dengan klien yang memberikan mereka endorse sebuah cincin pertunangan ya. Tapi Din ini tidak mau karena tahu Ploy akan memutuskannya setelah pekerjaan tersebut selesai. Tapi sang klien ini menjanjikan mereka akan memberikan 2 juta baht. Ploy kemudian menjelaskan untuk membuat lamaran yang menyedihkan ya, atau yang melo, karena setelah lamaran dia akan menolak tapi menerima cincinnya ya. Dasar cewek nih, mau menerima cincinnya tapi nggak mau menerima orangnya ya. Karena merasa akan sensasional, akhirnya klien ini menerima proposal dari Ploy dan juga Din geng. Tanpa membuang waktu, mereka kemudian berangkat ke kampung halaman Din di Ayutthaya, dan di tengah jalan Ploy ini memberikan kopi tapi tidak manis. Din ini jujur banget geng, dan Ploy pun menasihatinya untuk tetap berpura-pura baik ya. Tak berselang lama, tiba-tiba ada seorang pria yang hampir mereka tabrak geng. Dia adalah Bumi, yang seorang motivator untuk menjadi ayah yang baik ya. Padahal dia sendiri tidak bisa mengurus anaknya sendiri. Karena sudah tidak tahan, istrinya Bumi minta pisah geng. Dan Bumi tidak mau karena karirnya akan hancur jika itu terjadi. Jadi dia membawa anaknya kabur. Ploy kemudian memeriksa apakah Bumi ini mati, tapi ternyata Bumi sudah masuk ke dalam mobil geng. Dan mereka pun kemudian dikejar-kejar oleh polisi. Tak mau tertangkap, Bumi ini menginjak kaki Din dan menambah kecepatan geng. Dan mereka pun kemudian membelokkan mobilnya dan berakhir di jalan kecil ya. Semakin lama mereka berjalan, mereka ini semakin tersesat jauh ke dalam hutan geng. Dan di tengah jalan mereka malah bertemu dengan orang yang memakan ular ya. Karena takut, Ploy dan juga Bumi menyarankan untuk menabrak orang tadi, tapi Din tidak mau dan akhirnya malah menabrak pohon. Bukannya takut, Ploy malah membuat video dan memperkenalkan Pak Pol yang telah menolong mereka untuk menderek mobil dan membawanya ke rumah Pak Pol geng. Setelah sampai di rumah, bukannya langsung membuka pintu, Pak Pol ini malah menggaruk-garuk pintunya geng. Dia beralasan kuncinya hilang. Tapi tiba-tiba karena ketakutan, Dini tidak mau masuk ke dalam rumah dan menunggu di mobil, yang sementara Bumi dan juga Ploy memutuskan untuk masuk ke dalam rumah dan beristirahat. Bumi kemudian membaringkan anaknya di dipan dan Ploy malah sibuk melihat foto masa remaja dari Pak Pol. Karena panas, Bumi ini mengambil kipas yang ada di sana geng. Tapi ketika dia memegangnya, tiba-tiba dia melihat flashback kejadian masa lampau, lalu pingsan. Sementara si Din ini malah membuat video lagi geng. Dia menjelaskan di mana dia berada dan situasinya seperti apa ya. Seperti kayak Dora saja ya. Apakah kalian melihat peta? Di luar, Din ini semakin ketakutan karena melihat siluet seperti kepala yang putus ya geng ya. Lalu Din melaporkan kepada yang lainnya dan Pak Pol menjelaskan kalau itu cuma orang-orangan sawah ya geng ya. Tapi Ploy malah punya ide untuk membuatnya menjadi konten ya dan merekamnya. Ploy ini sepertinya tidak takut hantu geng, karena setiap yang tidak bisa dilihatnya berarti tidak ada, menurutnya seperti itu. Tetapi ketika yang masang kamera ia jatuh geng dan akan memukul Din. Nah, kita takut-takutnya anak Bumi ini malah geng dan membuat bau yang busuk. Bumi malah memutuskan untuk mencari toilet, sementara Ploy dan juga Din memutuskan untuk memeriksa kamar tidur. Meski Din berkali-kali mengingatkan bahwa ada hantu, tapi Ploy ini tidak percaya geng. Dia malah mengajak untuk melihat di bawah dipannya. Kalau memang ada, dia akan ikut pergi, tapi jika tidak ada, mereka akan membuat video lagi.
Sedangkan Bumi melihat ada kain sutra untuk membalut anaknya yang tidak mau kayak popok, geng. Karena anaknya Bumi terus menangis, Ploy menyarankan untuk menyanyi Baby Shark dan dia pun menunjukkan bagaimana caranya. Nari dong dia. Setelah itu Ploy bersinyatif untuk keluar rumah dan memberitahu Paman Pol, tapi mereka tidak setuju karena berbahaya ya. Jadi Din mengajak Bumi untuk keluar dan sekaligus mencari susu untuk anaknya. Mereka pun menemui Paman Pol di rumah. Mereka menjelaskan kalau ada orang yang mengutuk pintu, tapi ketika dibuka tidak ada. Paman Pol menjelaskan kalau itu mungkin tetangganya. Bumi lalu mengambil susu kerbau untuk anaknya, sementara Ploy masih menjaga anak dari Bumi ya. Dan sambil melihat-lihat ternyata ada kulkas di sana dan dia membukanya. Tapi tidak ada apa-apa, dia malah terkejut karena ada kucing. Setelah itu dia membaringkan anaknya Bumi ini ke dalam kotak dan kembali memeriksa ruangan apakah ada yang berbahaya atau tidak di sana. Dari kamera GoPro-nya Din tidak sengaja melihat hantu yang menyerang Bumi ya, tapi mereka akhirnya berhasil melarikan diri. Sementara Ploy masih mengedit foto dan tidak sengaja melihat hantu. Dia pun terjatuh dan terbentur kepalanya dan pingsan. Din dan Bumi menggunakan kamera HP-nya untuk melihat di mana hantu berada sehingga dia bisa kembali ke rumah dan mencari Ploy. Tapi Ploy sudah tergantung di atas dan tak sadarkan diri ya. Tapi Bumi malah teringat flashback kejadian masa lalu ketika Kun membunuh orang. Din akhirnya berhasil menyelamatkan Ploy dan Ploy juga sadar. Setelah sadar dia pun terkaget-kaget nih geng. Tapi si Bumi malah menanyakan di mana keberadaan anaknya. Ploy mengatakan kalau anaknya disembunyikan di dalam dapur. Setelah itu mereka sepakat untuk menghindar dari hantu dengan menggunakan kamera yang masih tersisa ya. Mereka bersama-sama mendorong lemari untuk menutup pintu, tetapi malah menemukan sebuah ruang rahasia. Di dalam ruangan mereka menemukan banyak lukisan yang mirip dengan mereka nih geng. Karena penasaran, Ploy ini menyuruh Bumi untuk menyentuh lukisannya dan tiba-tiba Bumi langsung flashback kejadian masa lalu. Bumi mengatakan kalau Ploy dan juga Din merupakan pasangan selingkuh geng. Dan Bumi tidak mau mengambil resiko dan langsung kabur dengan meloncat dari atas rumah ya. Din dan juga Ploy langsung menghidupkan kameranya untuk melihat keadaan hantunya di mana dan mereka terkejut karena akan diserang ya. Langsung saja Din menggendong Ploy untuk kabur tapi dia malah terjatuh dan mencium patung dari Kun ya. Setelah berjuang keras, akhirnya mereka berdua berhasil melompat dari atas rumah dan selamat. Sementara Bumi mencari anaknya di kebun jagung tapi tidak menemukannya karena anaknya ada di rumah ya. Melihat Ploy tidak memakai sepatu, Din langsung melepas sepatunya dan memakaikannya kepada Ploy geng. Ploy pun jadi teringat kejadian masa lalu dan ketika akan merekam HP-nya itu penuh geng. Jadi Din menyuruh untuk menghapus beberapa file, tapi malah Ploy menemukan video mereka, keubuan mereka pada zaman dahulu geng. Ploy ini kembali terenyuh nih kayaknya geng dan tak sanggup untuk menghapus filenya. Kemudian Ploy menyuruh untuk Din menghapusnya sendiri. Untuk mengecoh hantu Kun, Din ini menghidupkan kembang api geng. Dan tiba-tiba Ploy melihat tikus dan takut, tapi Din memeluknya dengan erat dan menenangkannya agar tidak berteriak. Di dalam rumah, Bumi melihat kotak yang terbakar dan anaknya suaranya berasal dari sana. Dia pun langsung memegang kotak itu dan sekilas melihat bayangan seorang wanita yang terbakar di dalamnya geng. Dia lalu memberikan susunya ke dalam kotak dengan tangannya yang terbakar. Setelah itu anaknya pun tenang dan Bumi pun terbaring lemas. Tapi tiba-tiba kotaknya terbuka. Din dan Ploy akhirnya sampai di rumah Pak Pol dan mereka pun masuk ke dalam. Ploy membalut kaki dari Din yang terluka, sementara Ploy menemukan loteng yang ada di atas dan menyuruh Ploy untuk naik ke sana. Sementara dia mengambil drone dari dalam mobilnya dan memancing hantu Kun, dan di dalam hutan dia membuat video pengakuan untuk melamar Ploy. Sedangkan Ploy turun dari atas loteng dan Bumi sampai di sana dan juga menjelaskan bahwa kejadian masa lalu ketika Ploy dan juga Din ini berselingkuh dan kabur ke rumahnya si Bumi, tapi ketahuan oleh Kun dan dia akan dibunuh oleh si Kun. Ketika akan ditusuk, Din malah melindungi Ploy dan akhirnya dialah yang terbunuh. Sementara Bumi tidak sengaja membakar rumahnya dan Kun tertimpa oleh tiang yang terbakar.
Mereka pun bersumpah untuk saling mencintai kehidupan selanjutnya ya geng. Setelah tahu kejadian sesungguhnya, Ploy ini berusaha untuk menghidupkan mobil tetapi tidak bisa, dan tiba-tiba drone dari Din datang dan membawa sepucuk surat. Din berkata bahwa dia sudah melamarnya, jadi Ploy bisa segera memutuskan Din. Ploy langsung mengejar ke dalam hutan tapi menemukan Din sudah digantung di dalam pohon. Di alam bawah sadar, Din ini bertemu dengan Kun dan Kun memintanya untuk bersama dengannya. Rupanya ini si Kun ini jeruk makan jeruk nih. Sementara Ploy berusaha terus untuk menyelamatkan Din. Sementara Kun jantungnya terbakar karena mendengar Din mengatakan kalau cinta sesungguhnya itu untuk melihat orang yang kita cintai itu bahagia geng, bukan untuk memilikinya ya. Ploy ini masih terus berjuang untuk menyelamatkan Din geng, meskipun tangannya sampai berdarah-darah ya, tapi akhirnya berhasil juga memutus talinya. Petir menyambar dan membakar area di sekitar mereka geng. Lalu Din memutuskan untuk melamar Ploy karena dia sadar kalau itu akan membuat hantu Kun akan menghilang. Tanpa diduga, Ploy ini malah menerimanya geng, dan Kun pun marah lalu menusuk Din, tapi dilindungi oleh Ploy, dan Ploy yang terkena tusukan dari Kun. Din yang sedih dan juga marah lalu menendang hantu Kun, dan hantu Kun pun terbang sambil mulai menghilang geng, karena Din mengatakan kalau dia akan selamanya mencintai Ploy ya. Dan Kun pun teringat masa lalunya yang memberikan hadiah kepada Din dan ingat-ingat saat bahagia mereka bersama. Tak berselang lama Pak Pol datang dan akhirnya menolong mereka untuk membawa ke rumah sakit ya. 1 bulan telah berlalu dan Ploy ini terlihat sedang video call dengan ibunya dan mengatakan kalau dia sudah dibayar, dia akan pergi mengunjungi ibunya sambil mengedit video lamaran dari Din. Din ini berpikir kalau Ploy akan menolaknya geng, tapi ternyata Ploy ini malah sadar kalau dia selama ini cuma menyayangi si Din, dan si Din lah yang berada di sisinya selama ini dalam keadaan susah ataupun senang geng. Akhirnya Ploy menerima lamaran dari Din dan memakai cincin dari Din yang dipakaikan tadi ya, tapi Din mengatakan kalau itu terlalu mahal dan tidak bisa membelinya. Tapi bapak klien ini malah memberikan cincin itu dan akan menggantinya dengan ukuran yang lebih besar. Sementara Bumi kembali menjadi motivator yang sukses dan sudah berbaikan dengan istrinya dan juga sudah tahu cara menjadi ayah yang baik geng. Ploy dan Din akhirnya hidup bahagia sebagai seorang suami istri geng ya, dan cerita pun berakhir. Kesimpulannya, sebelum kita menyadari kalau orang yang kita sayangi itu sudah tidak ada, maka jangan pernah dengan cepat mengucapkan kata perpisahan geng ya. Berusahalah untuk memperbaiki kondisi. Terima kasih sudah menonton, matur suwun.